A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi PAI kelas 10 semester genap, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari malaikat itu kata jama yang berasal dari kata tunggalnya yaitu malak. Dan malak ini berasal dari kata alaka atau laaka yang artinya adalah mengutus atau menyampaikan. Sedangkan malaikat secara istilah artinya adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya. Malaikat ini taat, patuh dan tidak pernah membangkang. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, mengerjakan tugas masing-masing yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iman kepada malaikat itu artinya kita percaya bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat. Kita percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu bukan bohongan. Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat itu adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak perlu kita sebenarnya tidak perlu kita menggambarkan atau bahkan berimajinasi sendiri tentang bagaimana bentuk sebenarnya dari malaikat. Tidak perlu. Yang perlu kita yakini adalah malaikat itu ada. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat taat. Itu yang dimaksud dari iman kepada malaikat. Kenapa? Karena iman itu sendiri artinya adalah tasdikun bil qalbi, itu percaya dengan hati. Nah, percaya itu gak perlu kita bisa melihatnya dengan mata atau mendengarnya dengan telinga. Percaya itu dengan hati. Ketika kita yakin bahwa malaikat itu ada, bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, maka itulah iman kepada malaikat. Tidak perlu kita harus bisa melihat malaikat dulu baru kita beriman. Enggak. Iman itu bukan kayak gitu. Iman itu bukan selalu harus dibuktikan dengan panca indera, tapi dipercayai oleh hati. Tasdikun bil qalbi. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihat mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah menyebutkan salah satu ciri dari malaikat. Allah menciptakan malaikat dengan memiliki sayap. Ada yang 2, 3, ataupun 4. Nah, tapi sayap di sini kita tidak tahu ya pastinya bagaimana. Apakah benar-benar berbentuk sayap seperti yang kita bayangkan, atau sayap itu adalah ibarat bahwa malaikat itu bergerak dengan sangat cepat. Karena di ayat lain, di surat lain, Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, bahwa malaikat itu datang kepada Allah dengan kecepatan fi yaumin, dalam kecepatan satu hari, yang dimana satu harinya ini sama dengan 50 alfasanah, 50.000 tahun. Apakah sayap ini maksudnya benar-benar sayap, atau sayap ini maksudnya adalah kecepatan yang sangat cepat? Nah, kita tidak tahu pastinya. Selanjutnya dalam sebuah hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Nah, karena itulah beberapa perbedaan. Itulah salah satu perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, dan jin diciptakan oleh Allah dari api. Adapun perbedaan lain antara malaikat, jin, dan manusia adalah malaikat itu adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa tertangkap oleh panca indera manusia kecuali atas izin Allah untuk menampakkan dirinya. Sedangkan manusia adalah makhluk zohir atau nyata lah, katakan saja nyata, makhluk zohir, bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat, bisa dicium, bisa diraba, bisa didengar. Dan jin itu juga termasuk makhluk gaib.
Dan makhluk gaib memiliki tempat tinggalnya sendiri, yaitu di alam gaib. Perbedaan lain antara jin, manusia, dan juga malaikat itu tentang nafsu. Malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki nafsu sama sekali. Karena itu malaikat senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah membangkang, tidak pernah durhaka, tidak pernah melakukan dosa. Kenapa? Karena tidak ada nafsu dalam diri malaikat. Karena itu ketika Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan satu pekerjaan, maka pekerjaan itu dilakukan dari sepanjang hayatnya. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka terus-terusan dia akan beribadah. Sedangkan manusia dan jin dua-duanya memiliki nafsu, sehingga perbuatan atau amal-amal selama hidupnya, baik jin maupun manusia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Begitulah. Dan karena malaikat ini tidak memiliki nafsu, maka malaikat ini akan selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan manusia dan jin. Karena keduanya, jin dan manusia ini memiliki nafsu. Karena itu ada manusia dan jin, ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang muslim, ada yang enggak. Sehingga itu di akhir nanti manusia dan jin akan ada yang masuk surga, akan ada yang masuk neraka, seperti itu. Dan karena malaikat juga tidak memiliki hawa nafsu, maka malaikat juga tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur, dan tidak perlu kawin. Bahkan malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Jadi salah jika kita mengatakan bahwa bukan kita, ada orang-orang mengatakan malaikat itu laki-laki atau malaikat itu perempuan. Itu salah. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Berbeda dengan jin dan manusia. Jin dan manusia ini berkelamin. Manusia ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Begitupun dengan jin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jin dan manusia sama-sama makan, minum, tidur, dan kawin. Seperti itu di antara perbedaan jin, manusia, dan malaikat. Selanjutnya, jumlah dari malaikat itu banyak sekali. Katakan saja banyak sekali. Kita percaya, kita beriman bahwa malaikat itu ada banyak jumlahnya, tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu, karena itu adalah hal yang gaib. Karena itu hanya Allah yang tahu tentang jumlah pasti dari malaikat. Tapi kita yakini bahwa malaikat itu ada banyak jumlahnya. Kenapa? Karena ada beberapa keterangan juga menyebutkan bahwa ketika seseorang mengunjungi atau bersilaturahmi kepada saudaranya, maka setelah pulang, 70.000 malaikat akan mendoakan orang tersebut. Ada keterangan yang mengatakan seperti itu. Kemudian juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa neraka jahanam itu memiliki 70.000 kendali, dan di setiap kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Ada juga dalam keterangan lain bahwa Baitul Ma'mur itu seperti halnya Ka'bah kalau di manusia. Baitul Ma'mur setiap harinya didatangi oleh 70.000 malaikat yang melaksanakan ibadah di sana. Dan malaikat yang sudah datang ke sana tidak akan pernah datang lagi ke sana. Jadi setiap hari bergantian 70.000 malaikat untuk datang ke Baitul Ma'mur. Dan yang sudah datang gak akan datang lagi. Akan tetapi tiap hari ada terus. Berarti bisa kita bayangkan bahwa malaikat itu ada banyak sekali. Jumlah malaikat itu ada banyak sekali. Kita tidak mengetahuinya, wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlah pastinya. Mengenai tugas-tugas malaikat, ada dalam Al-Quran Allah menjelaskan beberapa tugas yang dilakukan oleh malaikat, beberapa tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Di antaranya adalah surat Al-Mursalat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Fal asifati asfa, malaikat yang terbang dengan kencangnya. Wan nasyirati nasyra, dan malaikat yang menyebarkan rahmat Allah. Fal fariqati farqa, dan malaikat yang membedakan yang baik dan yang buruk. Fal mulqiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu udhran aw nuzra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Disebutkan juga dalam surat lain, yaitu surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmudabbirati amro, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Dari kedua surat ini bisa kita ketahui bahwa
ada banyak juga tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Karena jumlahnya pun begitu banyak, begitupun dengan tugas yang Allah berikan kepada para malaikat tersebut. Akan tetapi yang sudah banyak kita ketahui, sudah banyak kita dengar dari guru-guru kita, dari para ulama, bahwa ada di antara banyaknya tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ada 10 tugas yang sudah biasa kita dengar dari guru-guru kita, dari para ulama. Yang pertama adalah malaikat yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu adalah yang menurunkan wahyu dari Allah kepada hatimu biiznillah, dengan izin Allah. Nah, itu. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya, kepada para rasul. Nah, disebutkan juga dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa malaikat Jibril ini dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, memiliki kekuatan dzil arsy makin, dan juga memiliki kedudukan yang tinggi di arsy. Muta'in sama amin, dan juga ditaati oleh para malaikat lain sama amin, dan juga dipercaya. Jadi malaikat Jibril ini adalah istilahnya? Katakan saja bosnya malaikat lah, atau petingginya malaikat. Nah, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat lainnya. Itulah malaikat Jibril. Tetapi jika kita bandingkan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW, maka mana yang lebih mulia? Tentu saja Rasulullah SAW. Kenapa? Karena malaikat Jibril ini hanyalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasul. Nah, jika dibandingkan dengan utusan dan orang yang utusan, atau jika kita katakan penyampai wahyu dan orang yang menerima wahyu, mana yang lebih mulia? Tentu saja yang menerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah keterangan ketika melaksanakan Isra Mi'raj, ketika Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril tidak mampu menemani Rasul sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Karena itu jika dibandingkan antara Jibril yang merupakan malaikat paling mulia di antara malaikat-malaikat lainnya dengan Rasulullah SAW, tentu saja lebih mulia Rasulullah SAW. Nah, malaikat Jibril juga memiliki julukan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Selanjutnya adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rezeki, untuk mengatur air, mengatur hujan dan lain sebagainya. Dia adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail juga disebutkan dalam Al-Qur'an, namanya Makana adu walillah malaikati rusulihi wa Jibrila wa Mikala, dan Mikail. Nah, malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur rezeki, untuk menurunkan hujan dan lain sebagainya. Nah, dalam keterangan lain, malaikat Mikail juga menemani malaikat Jibril saat mencuci hati Rasul SAW saat masih kecil, dan juga mendampingi Rasul bersama malaikat Jibril saat melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu malaikat Mikail. Selanjutnya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, meniup trompet pada hari kiamat nanti. Itu adalah malaikat Israfil. Walaupun tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, akan tetapi banyak keterangan-keterangan lain yang menyebutkan bahwa memang benar ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa mulai dari penciptaannya sampai sekarang, sampai kiamat nanti, Allah telah meletakkan sangkakala ini tepat di mulut malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini menenggadah ke langit menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala tersebut, maka ditiuplah, lalu hancurlah alam semesta ini. Matilah seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian ditiup lagi, maka bangkitlah seluruh makhluk dari alam kuburnya. Nah, dikatakan ada dua pendapat yang mengatakan
Berapa kali tiupan sih? Sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2 kali. Akan tetapi yang sering kita dengar itu adalah 2 kali tiupan. Yang pertama adalah nafkhatus sa'aq atau nafkhatul faz, yaitu tiupan yang menghancurkan dan meluluhlantakan alam dunia dan juga membunuh atau mengambil nyawa seluruh makhluk yang Allah ciptakan, termasuk malaikat. Dan yang kedua adalah nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya. Kemudian selanjutnya adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan nama malakul maut atau malaikat maut. Tetapi dalam keterangan lain disebutkan bahwa namanya adalah malaikat Israel. Bisa jadi malaikat Israel ini, yang dikatakan sebagai Israel ini adalah pemimpin dari pasukan malakul maut atau pemimpin dari malaikat-malaikat maut. Nah, nama pemimpinnya adalah Israel, bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, malaikat Israel ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seluruh makhluk. Dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa manusia, bahwa orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang Muslim, saat dicabut nyawa, malaikat maut ini mengatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, wa la tahzanu, dan janganlah kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan katakanlah kepada orang tersebut bahwa kamu itu bakal dapat surga. Jadi ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, oleh malakul maut, orang yang beriman akan disampaikan kepadanya, ayolah, jangan sedih, jangan takut, kamu bakal masuk surga kok, kayak gitu. Karena itu banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, para ulama, para alim, ketika meninggal itu dalam keadaan tersenyum, karena mungkin wallahu alam dia mendengar malakul maut ini, malaikat maut ini saat mencabut nyawanya, dia berkata, la takhaf wa la tahzan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, kamu bakal masuk surga insyaallah. Seperti itu wallahu alam. Dikatakan juga dalam ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan umatku, kepada golongan hamba-hambaku yang beriman, hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Nah, itu yang dikatakan saat mencabut nyawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Berbeda dengan saat mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang enggak beriman, orang-orang yang mensekutukan Allah. Nah, dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa malaikat mencabut nyawa orang kafir sambil memukul dadanya, sambil memukul punggungnya. Kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh ulama. Karena orang-orang kafir ini saat dicabut nyawanya diperlihatkan bahwa tempat kembalinya adalah neraka, sehingga orang kafir ini tidak mau dicabut, tidak mau meninggalkan dunia, sehingga dipukul punggungnya untuk memaksa arwahnya keluar untuk meninggalkan jasadnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian malaikat selanjutnya adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini dijelaskan oleh para ulama adalah malaikat yang menanyakan beberapa pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Kapan pertanyaan ini dimulai? Dikatakan dalam sebuah keterangan saat orang-orang telah mengantarkannya, orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ke kubur itu meninggalkan kuburannya, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dikatakan dalam sebuah keterangan, malaikat ini menanyakan hal-hal seputar iman, hal-hal seputar Islam. Ada yang berpendapat bahwa malaikat ini menanyakan 3 perkara, 4 perkara, 5 perkara dan lain sebagainya. Pokoknya yang pasti malaikat Munkar dan Nakir ini menanyakan kepada orang di alam kubur tersebut tentang agama. Yang menanyakan 3 perkara dikatakan bahwa malaikat Munkar Nakir ini bertanya tentang Tuhan, agama, dan Nabi. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, dan apalah agamamu? Jika manusia yang ada di alam kubur ini menjawab dengan benar, maka akan ditunjukkan surga, akan ditunjukkan nikmat di alam kubur tersebut. Sedangkan jika manusia ini menjawab dengan salah, maka akan diperlihatkan siksa. Akan tetapi, apakah manusia ini memiliki kemampuan untuk menjawab itu dengan otaknya atau dengan mulutnya? Tidak.
tergantung dengan amal perbuatan selama hidup di dunia. Ketika di dunianya senantiasa beribadah, senantiasa baca Quran, senantiasa sholat dan tidak riya, maka insya Allah ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir bisa lancar menjawabnya dengan benar. Tetapi jika tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, membangkang ke orang tua, bahkan kafir menyekutukan Allah, maka ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tentu saja tidak akan mampu menjawabnya dengan benar. Kemudian akan mendapatkan siksa kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Manusia itu tidak mengatakan sesuatu pun illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatatnya. Nah, ada yang berpendapat bahwa Raqibun Atidun ini adalah memiliki makna sebenarnya, yaitu yang menemani dan juga mencatat. Ada juga yang mengartikan Raqibun Atidun ini adalah nama malaikat yang mencatat amal baik dan buruk dari manusia, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Semua amal dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib ini bertugas untuk mencatat amal baik dan Atid bertugas untuk mencatat amal buruk. Akan tetapi karena kemaha rahmannya Allah kepada manusia, karena itu perbuatan baik walaupun hanya niat, walaupun baru sampai niat nih, belum dikerjain, baru sampai niat, itu sudah dicatat oleh malaikat Raqib. Kebalikannya, sedangkan perbuatan buruk jika belum benar-benar dilakukan, masih niat, itu tidak akan dicatat oleh malaikat Atid. Semua catatan amal ini dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid dalam buku catatan, yang dimana buku catatan ini akan diberikan di akhirat nanti. Ketika orang yang beriman, orang yang soleh diberikan catatan amal baik oleh malaikat, nah, orang ini akan menerima catatannya dari tangan kanannya. Kemudian berkata dalam sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Ha umuqra'u kitabiyah." Nah, ini silakan aja nih kalau mau baca kitab buku catatan amalku, kata orang tersebut. Karena aku sudah yakin, karena aku sudah tahu dari dulu bahwa akan ada hari penghisaban amal seperti ini. Nah, kata orang tersebut, orang yang soleh, orang yang senantiasa beramal baik. Berbeda dengan orang yang beramal buruk, maka dia akan menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Kemudian orang itu berkata, "Ya laytani lam uta kitabiyah." Celakalah aku, lam uta kitabiyah. Lebih baik gak usah dikasihlah buku ini. Aduh, takut ini makin semakin keinget-inget dosa yang sudah dilakukan selama hidup di dunia. Dikatakan juga bahwa orang itu berkata, "Ya laitana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Celakalah aku, buku apaan ini, kata orang tersebut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Buku ini tidak meninggalkan apapun perbuatan yang kulakukan, baik itu perbuatan besar, baik itu perbuatan kecil, illa ahsaha, kecuali tertulis di dalamnya. Karena itu kita harus senantiasa memperbanyak amal-amal baik, sehingga yang sibuk itu adalah malaikat Raqib yang mencatat amal baik, bukan malah malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Selanjutnya adalah malaikat Malik yang Allah tugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat Malik ini disebutkan namanya dalam Al-Quran, "Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wanadau, dan orang-orang yang berada di dalam neraka itu berkata, "Ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Mohonkanlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh kami saja, kata orang-orang tersebut, orang yang ada di neraka. Qala, malaikat Malik itu berkata, "Innakum makithun." Enggak, kamu bakalan tetap berada di dalam neraka. Orang-orang ini saking tersiksanya di dalam neraka sampai manggil malaikat Malik, "Wahai malaikat Malik, tolong minta kepada Allah untuk membunuh kami saja daripada disiksa kayak gini, sakit gak kuat," misalkan kayak gitu. Tapi kata malaikat Malik apa? "Innakum makithun." Enggak, kamu bakalan tetap ada di dalam neraka. Akan tetapi yang menjaga neraka itu bukan hanya malaikat Malik. Malaikat Malik ini katakan saja pemimpin dari malaikat yang menjaga di neraka. Karena disebutkan dalam surat lain bahwa alaiha tis'ata asyar. Nah, di atas neraka itu ada 19 malaikat. 19 ini apakah jenderal-jenderalnya yang memiliki pasukan masing-masing? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ada malaikat yang menjaga pintu surga. Disebutkan oleh para ulama bahwa namanya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga, mengawasi dan menyambut ahlul jannah, menyambut ahli-ahli surga yang akan masuk ke dalam surga. Hikmah
dari kita beriman kepada malaikat atau perilaku yang harus kita tunjukkan selaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikat yang begitu banyaknya, sehingga semakin yakinlah kita bahwa Allah itu Maha Perkasa. Selanjutnya kita juga harus senantiasa merasa muraqabah. Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi karena kita yakin ada malaikat yang senantiasa bersama kita, yang senantiasa mencatat amal baik dan buruk kita. Bukan cuma malaikat, Allah pun melihat apa yang kita kerjakan. Selanjutnya kita juga harus senantiasa senang dengan amal baik, harus senantiasa memperbanyak amal baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan malakul maut, kapan malaikat Israel akan datang menjemput kita, datang mengambil nyawa kita. Nah, karena itu kita harus senantiasa beramal baik agar ketika kita diambil nyawanya dalam keadaan berbuat baik juga, agar kita mati dalam husnul khotimah. Jangan sampai kita berbuat dosa kemudian tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa permisi dan kita meninggal saat melakukan dosa, gak sempat taubat. Nauzubillah min dzalik. Baik, cukup sekian dan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.